Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasul ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penulisan dan presentasi ilmiah Bapak Dr. Saiful Anwar SE MSI, teman-teman mahasiswa pasca sarjana keuangan syariah ITB Ahmad Dalam Jakarta. Perkenalkan, nama saya Saprel, NIM 21611011217. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah, yaitu studi kasus masyarakat Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Adapun pembahasan tesis saya ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka kerangka berpikir dan hipotesis, dan ketiga yaitu metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan di mana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Seharusnya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa. Lebih memilih untuk menggunakan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan aturan dan ajaran Islam dan tentunya lebih aman dari sistem bunga dan riba. Berbagai upaya dilakukan dalam menemukan solusi dari stagnasi perkembangan perbankan syariah. Namun hingga saat ini, perbankan syariah belum mampu mengejar ketinggalan dari perbankan konvensional. Di antara penyebab tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat muslim dalam menitipkan dananya di perbankan syariah. Untuk mendapatkan jawaban mengenai kebenaran faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung masyarakat Kabupaten Kerinci di perbankan syariah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah, yaitu studi kasus masyarakat Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah faktor pengetahuan, religiusitas, kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kabupaten Kerinci untuk menabung uangnya di bank syariah jika dilakukan uji secara parsial? Kedua, apakah jika dilakukan uji secara simultan, faktor pengetahuan, religiusitas, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kabupaten Kerinci untuk menabung uangnya di bank syariah? Kemudian tujuan dari penelitian. Pertama, penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara parsial apakah berpengaruh atau tidaknya faktor pengetahuan, religiusitas dan kepercayaan terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kerinci untuk menabung di bank syariah. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui apakah berpengaruh faktor pengetahuan, religiusitas dan kepercayaan terhadap minat menabung di bank syariah di Kabupaten Kerinci jika dilakukan uji secara simultan. Ketiga, kegunaan penelitian ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perbankan syariah bagi peneliti maupun bagi pihak yang membutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari solusi dari permasalahan minat masyarakat yang masih sedikit menyimpan dananya di bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan
bisa menjadi acuan bagi pihak yang bersangkutan, baik regulasi bank maupun masyarakat, sehingga bank syariah bisa terus maju ke depannya. Manfaat dan kegunaan penelitian. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk menguji apakah penelitian sebelumnya sudah tepat atau masih membutuhkan pengembangan dan perbaikan. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah supaya bank syariah dapat berinovasi agar menjadi pilihan masyarakat. Bab 2. Tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. A. Minat menabung. Pengertian minat. Menurut pendapat Holland, bahwa minat adalah merupakan sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Crow and Crow dalam Abdul Rahman Soleh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor dari dalam. Dua, faktor motif sosial dan faktor emosional. Kemudian pengetahuan. Pengertian pengetahuan menurut Ani. Pengetahuan diartikan sebagai perilaku, mengingat atau mengenali sebuah informasi yang telah dipelajari oleh seseorang sebelumnya. Yang C, religiusitas. Pengertian religiusitas adalah suatu dari kesatuan unsur yang cukup komprehensif, membuat seseorang dinilai sebagai seorang yang beragama, dan bukan sekedar hanya mengaku bahwa memiliki agama yang kuat. Yang D, kepercayaan. Pengertian kepercayaan. Kepercayaan atau trust dari konsumen diartikan sebagai kerelaan dari suatu pihak untuk menerima apapun risiko yang terjadi ke depannya dari tindakan pihak lain, di mana berisi sebuah harapan bahwa pihak lain akan melakukan sebuah untuk pihak yang telah mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengontrol ataupun mengendalikan tindakan dari pihak yang dipercayainya. Yang E, perbankan syariah. Pengertian bank syariah menurut pendapat Sudarsono adalah sebuah lembaga keuangan negara yang memberikan berbagai pelayanan berbentuk jasa kredit dan jasa lainnya di dalam baik dalam lalu lintas peredaran uang maupun lalu lintas pembayaran, yang semua transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan berbisnis yang halal sebagaimana telah diajarkan oleh agama Islam. Penelitian terdahulu. Pertama, penelitian dilakukan oleh Sayyidatul Maghfirah dengan judul Pengaruh Religiusitas, Pendapatan dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada santri pesantren mahasiswi Darus Salihat. Kedua, penelitian oleh Indra Siswanti yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Agama, Iklan atau Informasi dan Pengalaman Mahasiswa Stain Salatiga tentang sistem perbankan syariat terhadap minat menabung di bank syariah. Kemudian kerangka pemikiran untuk melihat pengaruh pengetahuan, religiusitas, kepercayaan terhadap minat menabung di bank syariah. Kemudian hipotesis berdasarkan latar belakang masalah, kerangka pemikiran, teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis H atau hipotesis kerja, variabel X1, X2, dan X3 berhubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Ho atau hipotesis 0, variabel X1, X2, dan X3 tidak berhubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Pertama, pendekatan studi kasus. Kemudian bentuk penelitian asosiatif
kasual. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian termasuk penelitian korelasional. Objek penelitian yaitu populasi. Masyarakat Kabupaten Kerinci merupakan nasabah Bank Syariah. Sampel. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan non-probability sampling. Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah aksidental. Waktu penelitian yang penulis lakukan adalah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan dengan melakukan penelitian terhadap siapa saja yang memenuhi karakteristik responden yang dibutuhkan. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu pertama kuesioner, kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Adapun beberapa uji statistik digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data. Uji kualitas ini terdiri dari validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan sebelum melakukan analisis data. Kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis, serta uji analisis regresi linear berganda. Demikianlah paparan proposal tesis saya. Mudah-mudahan Bapak dosen pengampu bisa memberikan masukan atau memberikan arahan sehingga tesis saya ini dapat saya pelajari atau saya bisa menjadi tesis yang sempurna. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.